Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan di Dinas Sosial menggunakan COVID 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Virgiawan Maulana, ada Mutiara Cahya, ada Afrizal dan juga Aditya Eka Fadlin. Jadi judul yang kami ambil adalah evaluasi tata kelola TI website Bager Dinas Sosial Tasikmalaya dengan COVID 2019. Next. Nah, untuk abstraknya terlebih dahulu, Bager ini merupakan website yang masih mengalami gangguan teknis dan keterbatasan maintenance. Sedikit cerita bahwa Bager ini merupakan website untuk penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial. Berikutnya ada penelitian mengevaluasi tata kelola TI menggunakan framework COVID 2019. Yang berikutnya pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi di dokumen. Dinas Sosial bertugas menangani pelayanan kesejahteraan sosial termasuk lansia terlantar dan kelompok rentan. Berikutnya aplikasi Bager ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses pengajuan dan penyaluran bantuan sosial secara digital. Melibatkan berbagai pihak masyarakat, lembaga sosial, sektor bisnis, organisasi, keagamaan, dan juga akademisi. Permasalahan dihadapi oleh Dinas Sosial terhadap Bager ini adalah yang pertama, website Bager ini belum berfungsi secara optimal. Yang kedua, masalah teknis dan aplikasi tidak tersedia di Play Store. Yang ketiga, keterbatasan anggaran pemeliharaan dan juga minimnya SDM TI. Berikutnya, proses verifikasi kembali dilakukan secara manual, misalnya melalui WhatsApp. Yang terakhir, terdapat kesenjangan antara kebutuhan layanan digital dan kemampuan organisasi dalam mengelola TI. Oke, selanjutnya kebutuhan evaluasi. Yang pertama diperlukan evaluasi tata kelola dan kapabilitas proses teknologi informasi menggunakan COVID 2019. Yang kedua, COVID 2019 memberikan panduan untuk menilai kapabilitas proses, kesesuaian tujuan, dan efektivitas pengelolaan teknologi informasi. Dan yang ketiga, penilaian mencakup kemampuan organisasi dalam memenuhi capability level secara terukur. Kemudian tujuan dari evaluasi ini, yang pertama mengetahui tingkat kapabilitas proses teknologi informasi pada website Bager. Yang kedua, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan pengelolaan teknologi informasi di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Untuk yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi berdasarkan framework COVID 2019 pada instansi yang menjadi objek penelitian, yaitu Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Untuk mempermudah proses penelitian, kami menggunakan 3 alur penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Kami melakukan pencarian jurnal referensi baik dari buku, artikel, maupun web yang terbit 5 tahun terakhir. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pada tahap ini kami mengumpulkan data melalui metode wawancara, kuesioner, dan juga menggunakan website Bager itu sendiri. Dan yang ketiga ada analisis data. Nah, pada proses pemeringkatan mengikuti kriteria NPLF, yaitu not, partially, largely, dan juga fully, dengan detail penilaian. Not dilambangkan dengan N, tingkat kemampuan yang dicapai kurang dari 15%. Lalu ada largely yang dilambangkan dengan huruf L, tingkat kemampuan yang dicapai antara 50% sampai 85%. Dan yang ketiga ada partially atau P, tingkat kemampuannya dicapai antara 15% sampai 50%. Dan yang terakhir ada fully, tingkat kemampuannya dicapai jika lebih besar dari 85%. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ini tuh kami mendapatkan sekitar 60% dari keseluruhan divisi ataupun orang-orang yang ada di Dinas Sosial dengan berjumlah 7 dari 11. Jadi ini adalah hasil dari domain DC01 dengan rata-rata akumulasi 73,71% sekian. Dengan hasil kategori largely, yang dimana ini belum bisa naik ke tingkat selanjutnya. Lalu untuk domain AP14, ini mendapatkan rata-rata 77% dengan kategori sama largely. Selanjutnya, yang ketiga ada domain DS03 dengan rata-rata 73%
dan hasil kategori largely. Yang keempat adalah domain EDM02 dengan akumulasi rata-rata 77% kategori largely. Dan yang terakhir adalah domain yang kelima yaitu APO 10 dengan rata-rata 73% kategori largely. Ini berarti semua proses domain itu dalam satu tingkat largely yang dimana kondisi tersebut masih pada tingkat yang sama, yang berarti tidak direkomendasikan untuk naik ke level selanjutnya. Diperlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk bisa mencapai kategori fully. Ya, kesimpulan dari presentasi kami yaitu adalah seluruh domain COVID 2019 yang diukur yaitu DSS 01, APO 14, DSS 03, EDM 02, dan APO 10 berada pada kategori NPLF, largely dengan nilai rata-rata sekitar 73-78%. Hal ini menunjukkan bahwa proses tata kelola TI telah dijalankan sebagian besar, namun belum sepenuhnya konsisten dan terdokumentasi sehingga capability level masih berada pada level 1. Untuk dapat meningkat ke level 2, saran kepada organisasi perlu untuk memastikan proses agar mencapai kategori fully melalui peningkatan dokumentasi, penetapan prosedur, pengendalian yang jelas, serta perbaikan konsistensi pelaksanaan. Oke, sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya ya kepada kelompok. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi fokus evaluasi dalam penelitian ini? Jadi di sini fokus evaluasi adalah evaluasi tata kelola COVID dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dengan fokus domain EDM 02, APO 10, APO 14, DSS 01, dan juga DSS 03. Ya, berikutnya pertanyaan berikutnya satu lagi silakan. Ya. Mungkin dari saya ingin bertanya kepada kelompok ini, pertanyaannya bagaimana sih metode evaluasi tata kelola TI yang dilakukan di Dinas Sosial ini? Nah, untuk Dinas Sosial kami menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif, yang mana meliputi studi literatur, wawancara. Berikutnya, kami menggunakan pengukuran capability dengan NPLF, yaitu Not Partially Large, dan juga fully, yang mencapai angka 73-78%, yang mana itu setara dengan capability level 1. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.